Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, karena di cuaca bulan ini kadang panas, kadang kan hujan, tidak menentu gitu. Terus sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Mas Danang. Coba Mas Danang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini di pagi siang hari ini, kalian jangan lupa ya absen via WhatsApp. Terus kalian tulis satu per satu di list. Nah, setelah kalian absen via WhatsApp, nah sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang apa? Angkat tangan, coba angkat tangan. Ntar kalau benar, angkat tangan, coba siapa yang bisa jawab. Iya, pintar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas di tema 9 tentang menjelajah luar angkasa, subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan pada pembelajaran keempat. Di sini kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian adaptasi makhluk hidup. Coba dari salah satu dari kalian membaca pengertian adaptasi itu. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh teman kalian, ibu mau menjelaskan lebih rinci tentang adaptasi itu apa. Nah, intinya adaptasi itu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, misal nih kalian rumahnya di daerah gunung. Di gunung kan itu suhunya dingin. Nah, misal kalian pergi liburan atau pergi ke tempat nenek kalian tinggal, itu misalnya di daerah yang panas, misalnya di pantai itu kan panas. Nah, kalau misalnya udah sering dingin, tiba-tiba kalian berada di tempat panas, kan kalian butuh yang namanya adaptasi. Nah, kalau misalnya enggak, kan kalian cepat sakit juga. Nah, itu perlunya adaptasi diri terhadap lingkungannya. Yang kedua, tujuan adaptasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah makhluk hidup untuk mencari makanan. Nah, pada hakikatnya kalau makhluk hidup tidak makan, tidak minum, maka yang terjadi akan punah atau mati. Yang kedua, melindungi diri dari musuh. Itu udah otomatis, karena misal ada yang jahil nih sama kalian kan ada mawas diri untuk perlindungan diri. Misalnya, ngapain sih kamu kayak gitu, nggak baik loh, misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga, mempertahankan diri dari pengaruh perubahan lingkungan, misalnya perubahan cuaca yang ekstrim atau perubahan keadaan tempat tinggal. Nah, poin yang ketiga ini yang tadi ibu jelaskan, misalnya kalian rumahnya di daerah gunung, terus kalian pergi ke tempat yang suhunya
lebih panas gitu. Maka kalian harus perlu yang ada namanya adaptasi. Terus yang selanjutnya tentang adaptasi, macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang meliputi bentuk tubuh. Contohnya, paruh dan kaki burung berbeda sesuai dengan makanannya dan tempat untuk mencari makanan. Terus yang kedua, adaptasi fisiologi. Nah, ada kata fisio itu artinya tentang fungsi alat-alat tubuh. Jadi adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh itu sendiri. Contohnya, yang pertama saat kita mengeluarkan keringat ketika kekerahan. Nah, kapan kalian mengeluarkan keringat? Biasanya kalau nggak cuaca yang panas, terus kalian olahraga itu kan mengeluarkan keringat itu kayak ion, semacam ion. Nah, apabila kalian mengeluarkan keringat, berarti kan kalian kehilangan yang namanya ion tubuh. Nah, maka saat kalian habis olahraga, terus kalian minum yang namanya misal Pocari Sweat, itu kan dapat mengembalikan ion tubuh. Misal nggak ada ataupun tempatnya jauh, terus kalian bisa praktek nih, air putih terus dicampur sama garam dapur. Tapi garam dapurnya jangan banyak kan, ntar kalian keasinan itu jadi nggak enak. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Nah, tapi kok beda Bu antara Pocari Sweat sama air garam itu? Ya jelas beda, karena Pocari Sweat itu kan ada semacam ada bahan pengawetnya juga, maka rasanya juga beda. Terus ada penambah rasa yang lainnya juga gitu. Terus yang selanjutnya, hewan unta yang mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Pernah nggak kalian mengamati hewan? Misalnya di televisi di Indonesia kan unta belum ada gitu ya, paling di daerah Arab, Mesir gitu yang suhunya lumayan ekstrim. Nah, di punggung hewan itu, punggung unta itu sendiri kan ada yang menonjol ke atas. Nah, itu gunanya untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi unta itu kuat misalnya perjalanan jauh ratusan kilometer itu masih punya cadangan makanan dan air. Terus selanjutnya, bau yang khas pada bunga dapat mengundang datangnya serangga untuk membantu penyerbukan. Pernah nggak kalian mengamati bunga itu ada kupu-kupu atau ada lebah atau tawon? Itu gunanya apa sih? Kok bisa? Nah, selain membantu penyerbukan, terus juga yang salah satunya itu membantu penyerbukan. Kalian pernah nyobain nggak bunga sepatu? Itu kan ada kayak yang manis-manis itu penghasil madu. Nah, itu hasil penyerbukan antara putik sama hewan yang kupu-kupu atau lebah itu. Terus selanjutnya tentang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi berupa perubahan tingkah laku. Contohnya bunglon yang merubah warna kulitnya sesuai tempat yang ia hinggapi. Pernah nggak kalian lihat bunglon, terus kalian misal ada tetangga kalian nih yang lagi nebang pohon, terus ada hewan, daunnya itu kan warna hijau, ternyata ada semacam hewan yang persis warnanya seperti daun, warnanya hijau atau warna coklat. Dia itu bisa merubah dirinya sesuai dengan lingkungannya itu sendiri. Terus selanjutnya siput.
memasukkan tubuh ke cangkang untuk melindungi diri. Terus yang ketiga, lebah melindungi diri dengan melepaskan sangatnya. Kalian pernah nggak disangat sama lebah? Itu sakitnya luar biasa loh, jadi kalian hati-hati sama yang namanya lebah. Terus yang ketiga, landak yang mengembangkan duri untuk melindungi dirinya. Jadi landak itu di sekujur tubuhnya itu mempunyai duri. Nah, apabila mereka terganggu, dia akan akan tajam, durinya itu tajam. Ntar kalian berdarah terus lepas kayak gitu. Terus selanjutnya, pernah nggak kalian mengamati cicak? Nah, apa yang kalian amati setelah misal ada 2 cicak terus terus lari-larian gitu di tembok. Nah, pasti salah satunya akan memutus ekornya. Nah, kelebihannya ekornya itu walaupun udah lepas itu masih bisa bergerak sendiri gitu. Itu salah satu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cicak itu sendiri bisa dinamakan, memutuskan ekor itu bisa dinamakan autotomi. Nah, selanjutnya ada kalajengking dan lebah. Bentuk perlindungan diri dari kalajengking dan lebah adalah mempunyai sengat yang beracun. Apabila musuh menyerang, mereka akan mengeluarkan sengat. Sengat tersebut dapat mencederai musuh dan bahkan bisa mematikan. Nah, selanjutnya ini ibu ada lembar kerja. Nanti kalian bersama dua orang itu mengerjakan. Nanti kumpulin di grup WhatsApp ya. Bukan buat PR, tapi kalian harus mengerjakan biar buat tambah nilai. Selanjutnya kita memasuki beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi kalian kayak gini ya. Misal ada yang tahu, kalian angkat tangan terus kalian menjawab jawabannya itu sendiri. Nanti ibu nilai. Jadi kalian punya nilai tambahan. Yang pertama, cicak melindungi diri dari tekanan kucing dengan cara A. Mengubah warna tubuhnya, B. Mengeluarkan bau menyengat, C. Mengeluarkan cairan tinta, dan D. Memutuskan ekornya. Coba angkat tangan, siapa? Cepat-cepatan. Oke, pintar. Mbak Lisa. Mbak Lisa, coba Mbak Lisa. Jawabannya D ya, pintar. Jawabannya D, memutuskan ekornya. Yang selanjutnya, bentuk paruh burung pada gambar di samping sesuai dengan jenis makanan berubah A. Biji-bijian, B. Daging, C. Cairan madu, dan D. Serangga. Coba Mas Dadang, jawabannya apa? Ya, pintar. Itu burung yang makanannya berupa daging. Lalu selanjutnya, cepat-cepatan angkat tangan, gak usah malu. Terus yang nomor 3, bebek mempunyai jari kaki berselaput. Berarti bebek A. Pandai berlari, B. Pandai berenang, C. Pandai memanjat, dan D. Pandai bertengger. B. Pintar, Mbak Ais.
Jawabannya benar. Jawabannya B, pandai berenang. Terus nomor 4, bunglon menghindari musuhnya dengan cara Mbak April pinter mengubah warna kulitnya. Ure, tepuk tangan. Terus selanjutnya, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri disebut A, adaptasi, B, komunikasi, C, populasi, atau D, seleksi. Ya, Mbak yang belakang sendiri pintar, jawabannya A, adaptasi. Terus selanjutnya, bentuk kaki burung pipit sesuai untuk A, bertengger, B, memanjat, C, mengais makanan, D, mencengkera mangsa. Oke, pintar, jawabannya memanjat. Terus selanjutnya, untuk menghisap nektar, lebah mempunyai mulut, A, penghisap, B, penjilat, C, penusuk, D, pencium. Pintar, jawabannya penghisap. Terus selanjutnya, musang melindungi diri dengan cara A, mengeluarkan sangat beracun, B, pura-pura mati, C, mengeluarkan warna kulit, D, mengeluarkan bau tidak enak. Coba, siapa bisa? Angkat tangan. Pintar, jawabannya mengeluarkan bau yang tidak enak. Terus selanjutnya, soal terakhir, hewan yang mengeluarkan bau tidak enak adalah A, walang sangit, B, cumi-cumi, C, kalajengking, atau D, musang. Oke, benar jawabannya. Jawabannya adalah D, musang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penyesuaian diri makhluk hidup itu berupa tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi, kalian baca-baca dulu. Terus, di pertemuan selanjutnya, Ibu akan kasih kuis tentang adaptasi tumbuhan. Nanti kalian dapat nilai tambahan, terus dapat hadiah juga loh. Dan jangan lupa, Ibu ada lembar kerja, ntar kalian kerjakan, terus kirim via WhatsApp di grup ya. Dan jangan lupa, ada PR di halaman 18. Di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas itu. Nah, oke. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.